Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada rentan tahun 2023 sampai 2024, negara India sempat diramaikan dengan penemuan jasad perempuan secara berkala. Kasus demi kasus muncul dengan pola yang sangat mengerikan. Setiap penemuan jasad seakan mempertegas bahwa ini bukan kejadian kebetulan. Bahkan polisi saja sempat kesulitan mencari pelaku. Hingga akhirnya pelaku pun berhasil tertangkap setelah kematian korban kesembilannya. 3 days later, 35-year-old Kuldeep Kumar was arrested as his appearance matched two of the... Bagaimana kronologi dan cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada tahun 2023, negara India sempat diguncangkan oleh serangkaian kasus pengeksekusian berantai yang menimbulkan ketakutan di beberapa wilayah, khususnya di pedesaan. Kasus ini pertama kali terungkap pada tanggal 5 Juni 2023 ketika seorang polisi menerima laporan dari seorang warga desa Praptapur. Saat itu seorang wanita bernama Kalawati dengan usia sekitar 50 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah ladang tebu. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau korban tewas akibat dicekik. Setelah ditelusuri lebih dalam, Kalawati ini diketahui tidak memiliki konflik pribadi, perselisihan keluarga maupun musuh yang dapat mengarah pada motif pengeksekusian. Kemudian saat polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya, mereka justru kembali dikejutkan oleh temuan serupa. Pada tanggal 19 Juni 2023, jasad wanita lainnya ditemukan di pinggir jalan desa Kulsa, tak jauh dari sebuah ladang tebu. Korban diketahui bernama Danfati yang juga berusia 50 tahun. Metode pengeksekusian identik dengan kasus sebelumnya, yaitu dengan luka cekikan. Sama seperti Kalawati, Danfati ini juga tidak memiliki masalah dengan siapapun, sehingga membuat polisi kebingungan dan tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Lalu belum genap sebulan, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2023, kasus ketiga pun terjadi. Seorang wanita bernama Premvati berusia 55 tahun ditemukan tewas di dekat ladang desa Anandpur. Kali ini kondisi jasad terlihat jauh lebih mengerikan. Premvati dalam kondisi tercekik menggunakan kain palusari miliknya sendiri yang terikat kuat di bagian leher. Meski pola kejahatan mulai terlihat, polisi masih kesulitan mengaitkan ketiga kasus tersebut secara pasti karena minimnya bukti-bukti. Lalu terlebih lagi, polisi tidak mempunyai rekaman CCTV karena letak lokasi korban yang selalu berada di daerah bagian pelosok. Di tengah penyelidikan tersebut, tiba-tiba tragedi ini kembali terulang. Pada tanggal 22 Juli 2023, jasad seorang wanita bernama Kusuma ditemukan di desa Kajuria. Cara pengeksekusian tersebut sama dengan kasus Premvati, yaitu dengan pencekikan menggunakan kain palusari. Namun berbeda dari sebelumnya, polisi mendapatkan informasi kalau adanya barang milik korban yang dilaporkan hilang. Tetapi barang tersebut bukanlah sebuah barang mewah, melainkan hanya sebuah lipstik dan juga kartu identitas milik korban. Maka dari itu polisi pun masih tidak bisa menyimpulkan kalau kasus-kasus ini adalah kasus perampokan. Oleh sebab itu mereka pun harus tetap mendalami kasus-kasus tersebut. Tak lama berselang, jasad wanita kelima kembali ditemukan di desa Walapur. Korban bernama Veravati masih dengan kondisi kematian yang serupa. Dari hasil pemeriksaan, polisi kembali menemukan bahwa sejumlah barang pribadi milik korban juga hilang sama seperti sebelumnya. Dengan adanya 5 korban dalam waktu yang cukup singkat, polisi pun mulai merasa khawatir. Begitu juga dengan warga desa, mereka semakin merasa takut untuk pergi keluar rumah di saat kondisi sepi. Namun karena lokasi kejadian tersebar di berbagai wilayah, polisi masih ragu apakah semua pengeksekusian ini merupakan ulah satu orang yang sama atau beberapa pelaku yang berbeda.
Setelah beberapa hari kejadian itu berlangsung, situasi sempat mereda. Selama hampir 2 bulan lamanya tidak ada laporan penemuan jasad baru. Warga perlahan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan mengira bahwa kondisi sudah kembali normal. Namun sayangnya, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 31 Oktober 2023, kepolisian kembali menerima laporan mengerikan. Seorang wanita lansia berusia 65 tahun bernama Mahmudi ditemukan tewas di ladang tebu Desa Lakimpur. Sama seperti korban-korban sebelumnya, dia dicekik menggunakan kain miliknya sendiri. Hampir sebulan kemudian, pola yang sama pun kembali muncul. Pada tanggal 20 November 2023, jasad Dularu Devi ditemukan di Desa Rasni. Selang 6 hari berikutnya, tepat pada tanggal 26 November 2023, mayat Urmila yang berusia 63 tahun juga ditemukan di Desa Jagdispur dengan kain palusari terikat kuat di lehernya. Seluruh rangkaian kejadian ini akhirnya membuat polisi yakin bahwa semua pengeksekusian tersebut dilakukan oleh satu pelaku yang sama. Namun kebingungan baru mulai muncul. Penyidik baru menyadari bahwa seluruh korban adalah perempuan berusia di atas 45 tahun, tanpa adanya tanda-tanda kekerasan seksual ataupun perampokan. Selain itu, sebagian besar jasad ditemukan di ladang tebu, seolah lokasi tersebut dipilih secara sengaja. Pola ini baru benar-benar disadari setelah jumlah korban terus bertambah. Kemudian dengan tekanan publik yang semakin besar, polisi mempercepat penyelidikan dan menangkap 3 orang terduga tersangka. Akan tetapi harapan itu kembali pupus ketika pengeksekusian lain tetap terjadi setelah penangkapan tersebut. Penemuan jasad baru membuktikan bahwa ketiga orang itu bukanlah pelaku sebenarnya. Akhirnya polisi terpaksa membebaskan mereka dan melanjutkan pencarian terhadap pelaku yang asli. Kemudian di sisi lain, pelaku sebenarnya yang bernama Kuldip Kumar masih bebas berkeliaran di pedesaan tersebut. Masih belum merasa puas, dia kembali beraksi pada tanggal 2 Juli 2024 dengan mencari target yang baru. Seorang perempuan bernama Anita Devi baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sebuah ladang tebu. Sore itu, Anita berjalan seorang diri menyusuri area ladang untuk pulang ke rumah mertuanya. Dia sengaja melewati jalur tersebut karena sudah menjadi jalan pintas yang biasa dia gunakan oleh warga desa. Namun, tanpa disadari oleh Anita, ada sepasang mata yang sejak awal telah mengawasinya. Dari kejauhan, Kuldip berdiri diam di antara rimbunnya tebu, memperhatikan setiap langkah Anita. Penampilannya tampak lusuh dengan pakaian berantakan dan rambut kusut. Merasa ketakutan, Anita pun berjalan menunduk, berusaha cepat melewati posisi Kuldip. Ketika jarak di antara mereka semakin dekat, secara tiba-tiba Kuldip menjerat leher Anita dari belakang dan mendorong tubuhnya hingga dia terjatuh ke atas tanah. Dalam kondisi yang sangat panik, Anita sempat melawan. Dengan refleks dia mengayunkan tangannya dan mengenai pipi Kuldip. Namun perlawanan itu hanya berlangsung singkat. Kuldip segera menindih perut Anita, menahan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Di bawah tindihan tersebut, Anita mencoba berteriak sambil berusaha menendang-nendang Kuldip. Kuldip seketika membekap mulut Anita, lalu menarik kain palusari milik Anita dan dengan gerakan cepat, kain itu pun dililitkan kuat di lehernya. Dalam hitungan detik, nafas Anita mulai terhimpit. Udara terasa semakin sulit untuk dihirup. Dia tak lagi mampu berteriak. Mulutnya hanya terbuka lebar tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya, sementara tubuhnya perlahan melemah. Kuldip menatap wajah Anita yang kian membiru, merasakan dinginnya tubuhnya yang semakin tak berdaya. Tidak ada sedikit pun rasa iba, dia menarik kain itu sekencang-kencangnya. Pandangan Anita seketika mulai kabur. Dengan sisa tenaga yang ada, tubuh Anita pun perlahan berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian, matanya tertutup sepenuhnya, bersamaan dengan nafas terakhir yang terhenti. Kuldip berhasil menewaskan korban terakhirnya. Setelah memastikan Anita benar-benar meregang nyawa, Kuldip bangkit dan meninggalkan lokasi dengan langkah yang tenang. Sama seperti korban-korban sebelumnya, dia membiarkan jasad itu tergeletak di ladang dengan kain palusari yang masih terlilit erat di bagian lehernya. Yang mana hal itu terus menjadi sebuah pola yang terulang. Singkat cerita, waktu pun menjelang malam. Kegelisahan mulai menyelimuti keluarga Anita. Anita tak kunjung pulang ke rumah dan sulit dihubungi.
Keluarganya memutuskan untuk melaporkan kepada polisi, tetapi tak lama dari itu, kabar mengejutkan datang hampir bersamaan, di mana sesosok jasad perempuan ke-9 ditemukan tak bernyawa di sebuah ladang tebu. Saat proses identifikasi dilakukan, harapan terakhir keluarga pun runtuh. Korban tersebut dipastikan adalah Anita dengan kondisi yang serupa dengan para korban-korban sebelumnya. Sejak saat itu polisi pun semakin yakin bahwa kasus yang mereka hadapi bukan lagi kejahatan biasa. Situasi yang kian genting membuat polisi bergerak cepat. Mereka segera menggelar operasi pencarian besar-besaran dengan mengerahkan 22 tim secara bersamaan. Tim-tim tersebut disebar ke berbagai desa yang sebelumnya tercatat sebagai lokasi penemuan korban. Masing-masing tim memiliki tugas khusus, yaitu mengumpulkan informasi lapangan, mengawasi pergerakan orang-orang mencurigakan, serta mengawas pola aktivitas di sekitaran ladang dan juga jalur desa. Lalu di sisi lain, penyelidikan teknologi juga dilakukan secara intens. Polisi mulai memasang sekitar 600 kamera CCTV baru dengan bantuan warga setempat yang diletakkan di jalanan desa, pasar, persimpangan, hingga jalur kecil yang biasa dilalui oleh warga, seperti jalur menuju ke ladang tebu. Sejak saat itu mereka mulai rutin memeriksa lebih dari 1.500 rekaman CCTV satu persatu tiap harinya. Tak hanya hal itu saja, mereka juga menerapkan strategi penyamaran, di mana seorang polisi wanita ditugaskan menyamar sebagai warga desa. Dia menjalani kehidupan sehari-hari layaknya penduduk setempat, bekerja di ladang pada siang hari lalu berbaur tanpa menimbulkan kecurigaan. Langkah ini diambil karena seluruh korban sebelumnya adalah perempuan yang sendirian di area ladang, sehingga penyamaran itu bertujuan untuk memancing pelaku mendekat kepada target. Dalam penyamaran tersebut, polisi juga berhasil mengumpulkan informasi penting tentang seorang pria yang sering terlihat berjalan kaki dari desa ke desa dengan gelagat yang mencurigakan. Namun pada awalnya, banyak warga mengira pria itu hanyalah seorang pengemis biasa atau gelandangan. Berdasarkan keterangan para saksi, tim investigasi kemudian menyusun sketsa wajah pria yang dicurigakan tersebut. Sketsa tersebut dicetak dan ditempel di berbagai desa serta lokasi publik, berharap ada warga lain yang mengenali sosok pria itu. Upaya ini ternyata berhasil. Beberapa hari kemudian seorang petugas melaporkan kalau dia melihat seorang pria dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan sketsa di sebuah lokasi yang tak jauh dari wilayah Bareilly. Mendapatkan laporan itu, polisi segera bergerak cepat menuju lokasi. Pada akhir bulan Juli 2024, tim investigasi berhasil menangkap pria tersebut. Sosok yang selama ini telah diburu dan diyakini sebagai pelaku di balik pengeksekusian berantai yang cukup keji tersebut. Saat penangkapan berlangsung, Kuldeep Kumar tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dia justru bersikap tenang lalu menyerahkan diri dan mengakui seluruh perbuatannya tanpa melakukan perlawanan. Dalam pengakuannya, Kuldeep bahkan masih mengingat dan menyebutkan satu persatu seluruh titik lokasi pengeksekusiannya. Polisi semakin yakin ketika mereka menemukan beberapa barang milik korban seperti lipstik dan juga kartu identitas. Kuldeep pun langsung diamankan dan secara resmi ditetapkan sebagai pelaku. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui kalau Kuldeep ini berasal dari desa Nawabgan, wilayah Bareilly. Masa kecil Kuldeep sudah dipenuhi kekerasan yang terus-menerus terjadi di dalam rumah. Sejak usia dini, dia kerap kali menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan kepada ibunya. Sebuah pemandangan yang selalu terputar-putar di dalam benaknya. Tidak hanya menjadi saksi kekerasan, Kuldeep pun sering menerima perlakuan kasar yang sama. Sampai akhirnya hal tersebut perlahan membentuk dia menjadi pribadi yang tertutup, pendiam, dan menyimpan luka batin yang mendalam. Kondisi mentalnya pun terganggu dan tak pernah benar-benar ditangani. Alhasil, trauma itu tidak berhenti di masa kecil. Setelah menikah pada tahun 2014, Kuldeep justru mengulang pola kekerasan yang pernah dia lihat dan dia alami. Dia melampiaskan amarahnya itu kepada sang istri, hingga rumah tangga mereka pun penuh ketakutan. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 ketika istrinya memutuskan melarikan diri demi menyelamatkan kehidupannya. Kepergian sang istri menjadi titik balik dalam hidup Kuldeep. Sejak saat itu dia kehilangan arah. Dia meninggalkan pekerjaannya dan sehari-harinya hanya meminum minuman alkohol dan hidup berpindah-pindah desa dengan berjalan kaki tanpa tujuan yang jelas.
Perubahan paling mencolok terlihat pada sikap batinnya. Dalam dirinya tumbuh rasa benci yang mendalam terhadap seorang wanita. Setiap kali melihat sosok wanita, ingatannya kembali pada sang istri yang telah meninggalkan dirinya. Yang mana hal itu selalu menimbulkan kembali amarah dan dendam yang tak pernah tersalurkan. Kebencian itu semakin menguat setelah suatu peristiwa penolakan ketika dia mencoba mendekati seorang perempuan baru yang sedang bekerja di sebuah ladang tebu. Dan ternyata perempuan itu menolak Kuldip secara mentah-mentah. Karena di saat itu Kuldip mengajak dia untuk berhubungan badan. Penolakan tersebut menjadi pemicu terakhir hingga perempuan tersebut menjadi korban pertama Kuldip yang dia eksekusi. Mulai sejak saat itu, setiap kali Kuldip melihat seorang wanita yang sendirian di ladang tebu, pikirannya langsung dipenuhi pikiran kejam. Biasanya dia akan mendekat ke arahnya lalu mengeksekusi korban dengan pola yang sama. Dia juga beberapa kali mengambil barang korban yang tidak memiliki nilai jual, dan hal itu dia lakukan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri saja. Meski demikian, pelaku harus tetap mendapatkan serta menjalankan hukuman yang setimpal. Hingga kini belum ada vonis resmi untuk pelaku, persidangan masih berlangsung. Tetapi dengan mempertimbangkan beratnya kejahatan, hukuman maksimal yang mungkin dijatuhkan adalah penjara seumur hidup ataupun tergantung dengan hasil kondisi kejiwaan pelaku. Kepergian para korban tidak hanya meninggalkan angka korban dalam catatan kepolisian, tetapi juga luka yang mendalam bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Di balik setiap nama, ada anak yang kehilangan ibu, ada suami atau kerabat yang harus menerima kenyataan pahit bahwa orang terkasih mereka pergi dengan cara yang sangat kejam dan tak masuk akal. Rasa kehilangan itu tentu tidak berhenti pada hari pemakaman saja, karena bagi mereka keadilan bukan hanya tentang pelaku yang ditangkap, tetapi juga tentang bagaimana hidup yang harus dibangun kembali dari rasa duka. Kasus ini juga memperlihatkan tentang persoalan sosial. Para korban adalah wanita. Dengan ini semakin menegaskan bahwa wanita semakin rentan terhadap kekerasan. Hal ini bukan karena mereka lemah ataupun sulit melawan, tetapi karena sistem perlindungan yang ada seringkali tidak memadai. Di setiap wilayah sekecil apapun sudah sepantasnya mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Serta kasus ini juga menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan juga dapat berkaitan dengan trauma lintas generasi, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diatasi, masalah kesehatan mental yang diabaikan, serta budaya yang masih menormalisasi kemarahan dan juga mendominasi terhadap perempuan. Pelajaran terbesar dari rangkaian peristiwa ini adalah pentingnya perlindungan terhadap perempuan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas penanganan setelah tragedi terjadi. Karena perempuan berhak merasa aman di ruang publik, dalam aktivitas sehari-hari dan dalam hidupnya sendiri. Tanpa perubahan nyata, kisah seperti ini dapat berisiko terus berulang dengan korban baru ataupun pelaku baru. Untuk seluruh korban dalam kasus ini, semoga mereka mendapatkan kedamaian dan ketenangan di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.